Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Alvina Septiani, SAP MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah kebijakan publik, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan dan mendiskusikan hasil kelompok kami mengenai anggaran publik. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Maharani Putri, selaku moderator yang akan memimpin acara diskusi kelompok kami pada hari ini. Adapun rekan kelompok saya yang akan menjelaskan materi, ada Aditya Dwi Efriani, Normendi Sidaputar, Anissa Dwi Wahyuni, dan Nadia Adelia Sabila. Pada materi mengenai anggaran publik ini, terdapat beberapa pokok pembahasan yang akan kami bahas, yaitu pengertian anggaran publik, teori dasar anggaran publik, dan asas-asas anggaran publik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada penyampaian materi yang pertama, yaitu pengertian anggaran publik yang akan dijelaskan oleh Nadia. Kepada Nadia, disilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian anggaran publik. Sebelum kita mengetahui apa itu anggaran publik, kita harus mengetahui dulu apa itu anggaran dan sektor publik. Nah, di sini dijelaskan bahwa anggaran didefinisikan sebagai sebuah rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan suatu lembaga tertentu untuk kurun waktu tertentu atau masa yang akan datang. Sedangkan sektor publik yang seperti yang kita tahu bahwa publik adalah menyangkut hak khalayak banyak atau di sini dijelaskan bahwa sektor publik merupakan suatu wadah pemerintahan untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Nah, dapat disimpulkan bahwa anggaran sektor publik merupakan rencana finansial yang menyatakan rinci seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan organisasi sektor publik yang diapresiasikan dalam bentuk rencana, pendapat, dan pengeluaran yang dinyatakan dalam suatu moneter dan danai dengan uang publik. Nah, di sini juga ada pendapat menurut kelompok kami bahwa anggaran publik merupakan dokumen resmi yang menggambarkan rencana keuangan organisasi sektor publik untuk mencapai tujuan pelayanan masyarakat secara sistematis dan terstruktur. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nadia atas penyampaian materinya. Selanjutnya, materi mengenai pengertian anggaran publik menurut para ahli yang akan dijelaskan oleh Aditya. Kepada Aditya, saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian anggaran publik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Indra Bastian 2013-69, anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Yang kedua, menurut Mahmudi tahun 2016-59, pengertian anggaran sektor publik adalah blueprint organisasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta masa depan yang akan diwujudkan. Yang ketiga, menurut Madiasmo tahun 2011-15, pengertian anggaran sektor publik yaitu anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program dan dibiayai dengan uang publik. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Aditya untuk penyampaian materinya. Selanjutnya untuk materi teori dasar anggaran publik yang akan disampaikan oleh Anissa Dwi. Kepada Anissa Dwi, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya mengenai teori dasar anggaran publik. Yang pertama itu ada teori nilai relatif, yaitu pengeluaran harus sebanding dengan biaya dan manfaat yang diperolehnya. Yang kedua ada analisis inkremental, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai tambahan dari pengeluaran tambahan. Yang ketiga yaitu efektivitas relatif, yaitu perbandingan manfaat relatif hanya dapat dilakukan jika ada penyamaan dalam tujuan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Anissa. Untuk materi yang terakhir mengenai asas-asas anggaran publik yang akan disampaikan oleh Normendi. Kepada Mendi, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya membahas mengenai asas-asas anggaran publik. Yang pertama itu ada asas tahunan. Itu memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari Badan Legislatif atau DPR. Yang kedua itu asas universalitas atau kelengkapan.
itu memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara. Yang ketiga itu asas kesatuan. Itu mempertahankan hak budget dari Dewan secara lengkap, berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran merupakan anggaran bruto, di mana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya. Yang keempat, asas spesialitas. Masyarakat bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu atau tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Namun, secara kualitatif berarti penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan. Yang kelima itu asas akuntabilitas. Ini berorientasi pada hasil, mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keenam, asas profesionalitas. Ini mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional. Yang ketujuh, asas proporsionalitas. Pengalokasian anggaran dilakukan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian atau lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedelapan, asas keterbukaan. Dalam pengelolaan keuangan negara mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen. Yang kesembilan, asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, memberikan kewenangan lebih besar pada badan pemeriksa keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Nindi atas penyampaian materinya. Selanjutnya, setelah mendengar penyampaian materi tadi, kini kita memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, memberikan saran atau kritik mengenai materi yang telah kami sampaikan sebelumnya, disilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Baik, untuk pertanyaan pertama, dari Saudara Resa Winata, disilahkan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Perkenalkan, nama saya Resa Winata dari kelompok 3. Pertanyaan saya adalah, menurut kelompok 4, apakah anggaran publik yang diterapkan di Indonesia sudah mencerminkan asas keterbukaan dan akuntabilitas? Dan apa contoh nyata yang mendukung pendapat kalian? Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Resa atas pertanyaannya. Untuk saat ini pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya ada dari Sandi Pratama, kepada Sandi disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi sedikit saja pertanyaan. Seperti yang kita ketahui, saat ini kan anggaran publik itu merupakan salah satu aspek yang krusial, sehingga ini diperlukan transparansi dalam pengelolaannya. Nah, namun realitasnya pada saat ini menunjukkan bahwasannya awareness masyarakat terhadap anggaran pemerintah itu masih sangat minim gitu. Banyak program pemerintah itu yang berjalan tanpa pengetahuan masyarakat secara jelas berapa anggarannya gitu. Kayak misalnya program makan gratis, masyarakat kan agak kurang tahu tuh dari mana sumbernya, apa dana yang dipotong. Sehingga ketika terjadi perubahan anggaran atau perubahan kebijakan itu menimbulkan kebingungan dan bahkan konflik di tengah masyarakat kayak pajak 12% kemarin kan. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan adalah apakah dengan transparansi dan awareness masyarakat saat ini itu sudah cukup untuk memastikan bahwasannya anggaran publik kita itu bisa digunakan dengan bijak, dan menurut teman-teman dalam kondisi yang sekarang gimana sih cara yang paling efektif untuk meningkatkan transparansi dan pemahaman masyarakat terhadap anggaran publik begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Sandia atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang ketiga, dari Mutia Fadila Sari, kepada Mutia disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Aku dari kelompok 7 izin bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana teori dasar penganggaran berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam anggaran publik? Terima kasih. Baik, terima kasih Mutia atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan keempat dari Revalina Gadista. Pada Reva, kami silahkan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revalina Gadista dari kelompok 5. Jadi di daerah saya ini terdapat beberapa bangunan mangkrak atau berhenti di tengah jalan gitu. Berhenti di tengah jalan pembangunannya.
itu dibangun sekitar di tahun 2015, nah sampai sekarang itu tidak berjalan lagi. Kemudian kita lihat juga ya teman-teman di bangunan di belakang Fakultas Hukum itu mungkin sudah berhenti di tahun 2024. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana sih pendapat dari kelompok 4 terkait mekanisme pengawasan anggaran dapat ditingkatkan untuk mencegah proyek ataupun bangunan mangkrak dan korupsi? Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Reva. Selanjutnya pertanyaan dari Anjani Laras kepada Anjani, disilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anjani Laras dari kelompok 5. Di sini berbicara mengenai asas keterbukaan yang dimana realitanya di Indonesia kan kasus korupsi ini kan sangat tinggi dan juga ada kompleksnya birokrasi, sistematis birokrasi yang kompleks gitu. Jadi menurut kelompok kalian, apakah asas keterbukaan ini dalam anggaran publik tuh benar-benar dapat diterapkan dengan baik? Dan kalau misalkan bisa, bagaimana caranya? Terima kasih. Baik, terima kasih Anjani atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan terakhir dari Zea Aprilia kepada Zea, disilahkan. Oke, terima kasih moderator. Jadi, sebelumnya perkenalkan nama saya Zea Aprilia dari kelompok 3. Izin bertanya ya. Nah, dilihat dari status quo saat ini dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi, menurut kelompok kalian bagaimana pemerintah memastikan bahwa dana stimulus dan bantuan sosial dialokasikan dan digunakan dengan akuntabel? Terima kasih. Baik, terima kasih Zea. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaannya. Untuk saat ini, pertanyaan dari teman-teman sekalian akan kami tampung terlebih dahulu untuk didiskusikan. Setelah mendengar penyampaian materi, dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran publik merupakan anggaran strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai rencana keuangan, tetapi juga sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Teori dasar penganggaran, terutama yang dikemukakan oleh para ahli seperti Verne Belewis, menekankan pentingnya analisis yang mendalam dalam pengambilan keputusan anggaran. Terakhir, penerapan asas-asas anggaran publik menjadi kunci dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sini juga terdapat saran untuk materi mengenai anggaran publik ini, bahwa dalam upaya meningkatkan pengelolaan anggaran publik, disarankan agar pemerintah melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat pengelola anggaran. Selanjutnya, penting bagi pemerintah untuk menerapkan sistem transparansi yang lebih baik dalam proses penganggaran. Terakhir, pemerintah perlu mempertimbangkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan anggaran. Penggunaan sistem informasi manajemen anggaran yang terintegrasi dapat membantu dalam pengumpulan data, analisis, dan pengelaporan yang lebih efisien. Di sini juga terdapat daftar pustaka yang kami gunakan untuk sumber referensi dari materi yang kami cantumkan. Dan terdapat juga review dari teman sejawat dari kelompok 5 untuk kelompok kami dengan nilai totalnya 84,5. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mewakili kelompok 4 memohon maaf atas kekurangan dan ketidaknyamanannya. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.